Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Natiuran, mahasiswa PPG Piloting 1 LPTK Universitas Tadulako, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Asal sekolah dari SD Unres Transforma dengan nomor induknya sekian A112495. Kekuatan tersendiri yang adanya biasanya terbagi dari berapa bagian ya? Dari berapa bagian? Yang pertama apa? Intrasonik. Intrasonik. Apa itu intrasonik? Adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran pada detik. Oke. Infrasonik adalah frekuensi yang memiliki getaran di bawah 20 getaran per detik. Hewan apa saja yang mendengar suara infrasonik? Jangkrik dan anjing. Jangkrik dan anjing. Ada apa lagi selain infrasonik? Audiosonik. Audiosonik adalah Bunyi yang dapat didengar oleh manusia karena memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar manusia yang mempunyai frekuensi getaran antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Itu masuk di audiosonik. 20 sampai 20. Selesai audiosonik, apa lagi? Ultrasonik. Tapi sebelum itu ibu mau tanya lagi, hewan apa saja yang bisa mendengar ini audiosonik? Audiosonik. Anjing, jangkrik, kelelawar, dan lumba. Manusia juga. Oke, sama dulu Pak, manusia juga bisa mendengar suara audiosonik. Habis itu ultrasonik. Ultrasonik adalah Bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran pada detik. bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20 getaran per detik. Hewan apa saja yang mendengar suara ultrasonik? Kelelawar dan lumba. Kelelawar dan Lumba-lumba. Kalau kelelawar ini menggunakan ultrasonik ini untuk Mencari makanan. mencari makanan di malam hari. Karena malam hari kan gelap. Nah, jadi cari makanan itu pakai ultrasonik. Oke, bisa diterima. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah jelas? Sudah. Sudah, kalau tidak jelas bilang ya. Ya. Sudah jelas? Sudah. Oke, kita lanjut. Jelas dalam bunyi ini ada yang disebut dengan kalimat itu adalah frekuensi. Nah, frekuensi ini yang dibagi 3.
Ada dua nih, sama lagi. Nah, sini Harum. Oke, Harum dengan Jaka. Boleh ya? Harum sama Agatha. Bisa, bisa. Oke, sekarang kita masuk di frekuensi. Tunggu dulu, masuk di sini. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam satu detik. Coba pelan-pelan, Ibu, dari pelan-pelan dulu, dari pelan-pelan. Oke, kita hitung dari satu detik. Banyaknya getaran yang dilakukan berapa kali? Banyak kali ya? Oke. Jadi itu yang disebut frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran yang dilakukan dalam satu detik. Jadi dia main itu satu detik berapa kali getaran? Bisa? Bisa? Dia main ini. Kan main apa namanya? Lato-lato. Main lato-lato. Kalau dulu zamannya Ibu namanya tok-tok. Kalau sekarang lato-lato. Jadi dia main lato-lato ini, yang mana frekuensi? Jadi dalam satu detik itu dia bisa melakukan getaran dalam satu detik yang namanya frekuensi. Oke. Sekarang apa itu amplitudo? Nah, frekuensi tadi ini yang dibagi berapa tadi? Sekarang masuk di amplitudo. Dulu, jangan dulu. Stop di situ. Amplitudo adalah simpangan yang paling jauh. Oke, simpangan yang paling jauh. Silakan main dulu dari pelan-pelan. Nah, lihat simpangan yang paling jauh. Oke, dari simpangan paling jauh itu tadi. Kan dia tadi main ya. Pertama masih begini ya. Masih begini. Begini. Terakhir di sini. Ya, di sini ya. Nah, jadi jauhnya ini di sini, kemana lagi di sini itu disebut dengan simpangan terjauh atau disebut dengan amplitudo. Bisa diterima Maulana? Bisa. Ilal bisa. Jadi tadi kan dia main. Pelan dari sini, makin jauh ininya di sini. Hah? Sini balik lagi, sini lagi, balik lagi. Nah, itu yang disebut dengan amplitudo. Simpangan yang paling jauh. Bisa? Bisa. Oke, masih tetap di situ. Nah, sekarang atau sudah silakan berdiri. Sudah bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita masuk di resonansi. Resonansi. Sekarang resonansi, Ibu ingatkan kembali. Kalau di lomba transboman ini biasa kalau hujan biasa ada petir. Nah, biasa saking kencangnya petir, akhirnya jendela di rumah biasa bergetar. Ya, biasa. Matahari bergetar. Ibu sendiri takut. Sekarang, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada udara. Oke. Bisa. Dan lagi. Di saat petir menyambar, maka dia akan menggetarkan udara-udara yang ada di sekitar tersebut. Sehingga kenapa jendela itu bisa bergerak? Karena ada udara tadi. Nah, Putra, kenapa? Karena ada apa? Ibu dari kemarin lihat Putra fokus. Karena ada udara yang bergetar di
bisa terjadinya bunyi harus ada sumber bunyi. Oke, bisa? Bisa. Nah, ngamangan kemudian. Makanya dibilang. Kemudian, setelah ada sumber bunyi, jelas bagaimana proses terjadinya bunyi itu. Setelah ada sumber bunyi, berarti bagaimana terjadinya proses bunyi itu. Proses bunyi itu terjadi karena apa? Karena ada getaran tadi, karena ada amplitudo, ada frekuensi. Oke, bisa? Bisa. Nah, ada frekuensi. Nah, semakin amplitudenya semakin besar, makanya bunyinya makin kencang. Ya, kasih Pak. Ya, semakin besar jarak amplitudenya, maka bunyinya semakin besar. Oke, bisa? Contohnya kan belum toh? Malam-malam ada kencang bunyinya. Bisa? Bisa. Lanjut. Sekarang, Ibu mau coba pegang leher semuanya. Coba mana? Atau boleh makan boleh. Apa yang terjadi? Ada getaran. Sama ibu juga mencari teknik ada getaran. Kenapa bisa ada getaran? Pita suara. Karena ada pita Suara. pita suara. Jadi adanya pita suara itu sehingga kita bisa bersuara. Di sini ada getaran. Hah? Hilang boleh lewat somai, langsung teriak somai, sehingga itu mas. Karena ada pita suara tadi. Bisa? Bisa. Pegang, bisa kan ada pita suara atau getaran? Nasi kuning itu apa bunyi? Nasi kuning. Apa lagi? Siapa yang makan? Pagi-pagi. Apollo ya. Bunyi. Ibu mau minta izin dulu kan bergetar di sini. Itu kata apa kita? Lanjut.
itu bisa membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Sekarang bagaimana bunyi merambat melalui benda cair? Kamu kan biasa mandi kuala. Oke, biasa mandi sungai, orang bilang atau kuala ya. Nah, pernah tidak waktu mandi itu ketuk-ketuk batu? Nah, kedengaran tak? Membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda cair. Udara juga seperti kita dengar petir. Di sana ada petir, di sana ada musik, orang berpesta, ada orang berkaraoke, besar sekali sampai jam berapa. Nah, membuktikan bahwa bunyi merambat melalui udara atau benda gas. Bisa kayak gitu. Jangan bisa nggak bisa kalau udah ibu saya belum bisa menerima. Pulang ya. Jangan diam, bisa. Bisa. Jangan takut. Ibu tak makan. Ibu makan nasi. Oke. Kenapa bunyi itu bisa melalui benda-benda cair? Tadi kan benda padat. Membuktikan sekarang bagaimana? Kenapa bunyi itu bisa merambat melalui benda cair? Oke. Karena ibu jelaskan ya. Tadi kan kamu mandi. Terus ketuk-ketukan, ketuk batu ya di dalam air. Nah, bunyi. Ia membuktikan bahwa benda itu, bunyi itu merambat melalui benda cair. Kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Karena begini, getaran dari sumber bunyi, misalnya kamu ketuk kan? Getaran yang ada dari sumber bunyi itu menggerakkan molekul-molekul yang ada di dalam air. Oke, menggerakkan molekul-molekul yang ada di dalam air, sehingga dapat ditangkap oleh benda telinga. Ini sebentar kita masuk ke telinga, masih dibunyi. Oke. Jadi molekul-molekul yang ada di air itu digerakkan oleh sumber bunyi. Nah, sekarang bagaimana bunyi merambat melalui udara atau benda gas? Tadi, kamu kan biasa dengar pagi-pagi ada burung, apalagi burung kutilang ya. Paling kalau pagi. Ya. Burung kutilang. Ini kenapa bisa didengar? Karena bunyi itu merambat melalui udara sehingga sampai ke telinga kita. Getaran yang ditimbulkan oleh suara burung dari sumber bunyi itu, yang oleh suara burung itu menyebabkan molekul-molekul udara yang di sekitar sumber bunyi itu bergetar. Molekul udara ini yang ditangkap oleh sama dengan benda padat. Kenapa dia dengar tadi? Karena molekul-molekul yang ada di sekitar sini itu yang mengantarkan ke telinga. Bisa. Sekarang nanti kita bahas itu. Sekarang ibu lanjutkan. Ibu lanjutkan sekarang. Bunyi dapat dipantulkan. Bunyi pertama, bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas atau udara. Kemudian kedua, bunyi itu dapat dipantulkan. Bagaimana bunyi itu dapat dipantulkan? Itu sepertinya ini yang mesti kasih contoh. Misalnya kamu sekarang ada di biasa di kebun kan? Sawah. Oh, ada di sawah di pinggir gunung, terus bataria. Pernah? Nah, seperti itu biasa. Nah, sipa seperti itu ya? Nah, itu yang namanya domba. Belum pernah dicoba? Pernah. Kalian pernah? Pernah. Terus gimana kalian?
bising atau ribut kan mengganggu kan? Nah, dia sama aku dengan musik kalau ribut. Nah, itu apa? Karena kalau seperti itu akan mengganggu kesehatan telinga. Sehingga itu perlu diredam. Bagaimana diredam? Boleh kalau benda-benda lunak seperti busa, karpet, itu dapat atau ada kapas. Biasanya kalau di rumah itu ada rumahnya, ibu pernah masuk rumah, di luar kelihatan tembok. Nah, begitu di dalam ada kayu. Jadi rumahnya dia bikin dulu dari kayu, dindingnya kayu, kemudian lapis lagi dengan tembok. Berarti itu dia meredam suara. Sama di kelas juga boleh seperti itu. Nah, kenapa cara nggak kita tidak seperti kedengaran seperti berbaut itu kenapa? Karena di dalam sini sudah ada meja, sudah ada lemari, sudah ada semua. Ada kamu lagi, jadi bunyi itu dapat direkam. Nah, tidak terlalu ribut. Oke, sudah bisa? Bisa. Sekarang boleh ibu kasih kuis, nggak boleh? Nah, ibu kasih kuis ya. Ini. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Tiga. Kamu tiga. Oke, yang empat dua. Silakan diskusi. Tulis apa, Bu? Ini kuisnya. Tugas. Kerjakan kuisnya.
Sudah. Selesai. Selesai. Ya. Oke. Ibu minta dari kelompok yang dulu silakan dibaca. Berdiri. Bagaimana bunyi dapat didengar? Karena ada bunyi yang bergetar di sekitar kita. Karena ada bunyi yang bergetar. Yang kelompok ini kedua. Bagaimana bunyi dapat didengar? Karena ada udara yang membawa bunyi hingga masuk ke telinga. Oke. Bagaimana bunyi dapat didengar? Karena bunyi dihasilkan oleh bunyi. Contoh seperti bermain lato-lato, saat dimainkan dia mengeluarkan bunyi. Oke. Bagaimana bunyi itu dapat didengar? Karena pertama harus ada sumber bunyi. Tadi harus ada sumber bunyi. Oke, kelompok ini dengar harus ada sumber bunyi. Yang pertama itu harus ada sumber bunyi. Kalau tidak ada sumber bunyi nanti tidak bunyi. Oke, kemudian setelah ada sumber bunyi, baru ada getaran, ada frekuensi. Dalam 1 detik berapa? Jelas kalau ada frekuensi berarti harus ada amplitudo. Dalam titik keseimbangan terjauh. Kemudian ada getaran yang menggetarkan udara-udara yang ada atau molekul-molekul yang ada di sekitar udara tersebut sehingga sampai didengar. Bisa? Karena bisa nggak bisa lagi. Jadi sudah benar semua. Karena ada udara yang bergetar. Di sini karena ada apa tadi? Karena ada udara yang membawa bunyi. Nah, karena ada udara yang membawa bunyi. Di sini juga tadi karena ada, maksudnya ada sumber bunyi. Jadi memang ketiganya itu berkaitan, tidak bisa dipisah supaya bisa menghasilkan bunyi. Oke, lanjut. Ini boleh ibu hapus? Boleh. Sekarang kita masuk di telinga. Tadi kaitannya kan? Sampai ditangkap oleh Telinga. sekarang kita punya alat telinga. Telinga? Ini telinga. Telinga punya Daun telinga. daun telinga. Oke. Masing-masing punya telinga kan? Punya Ada. Nah ini bagian-bagian. Telinga itu terdiri atas bagian luar, bagian tengah, dan bagian oke. Telinga itu ibu bilang telinga itu terdiri dari bagian luar, bagian tengah, dan bagian Dalam. oke, dan bagian dalam. Nah sekarang ibu yang mana bagian luar itu? Wih.
ada daun telinga? Ada. Hah? Ada. Fungsinya sebagai apa? Hah? Fungsinya sebagai apa, Windan? Hah? Fungsi dari daun telinga? Daun telinga fungsinya sebagai apa? Menantang suara. Hah? Agar bisa menerima gelombang suara. Agar bisa menerima gelombang suara. Boleh. Yang lain ada nggak? Hah? Jadi fungsi dari daun telinga ini berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi atau gelombang suara. Maulana, fungsinya adalah sebagai dia menangkap gelombang suara atau gelombang bunyi. Oke. Kemudian diteruskan ke lubang telinga. Ada nggak? Ada. Jadi setelah ini daun telinga menangkap gelombang bunyi itu, kemudian diteruskan ke lubang telinga. Dari lubang telinga ini fungsinya apa? Untuk Apa fungsinya? Sebagai saluran masuknya gelombang suara. Oke, atau
hijau. Ada tulang landasan yang warna hijau. Oh, yang warna hijau. Kalau sudah lengkap ada yang warna hijau. Lapusnya dicari warna hijau ada. Bagaimana dia kasih warna ungu? Ada tulang martir, ada tulang landasan. Oke. Itu namanya tulang pendengar. Oke. Bisa? Namanya tulang pendengar itu terdiri dari tulang martir dengan tulang landasan. Oke, lanjut. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai apa? Di Linda makan atau pagi-pagi. Berfungsi apa? Menyalurkan getaran tadi, getaran bunyi tadi, getaran suara tadi dari gendang telinga, oke, ke telinga bagian dalam. Jadi masuk tadi kan? Masuk tadi di gendang telinga bergetar, oke. Kemudian diteruskan ke telinga bagian dalam oleh tulang pendengar. Tulang pendengar itu seperti apa tadi? Tulang martir dengan tulang landasan. Oke. Itu bagian tengah. Jadi bagian tengah terdiri dari gendang telinga, kemudian apa lagi? Tulang pendengaran. Nah sekarang aku mau tanya, tulang pendengaran itu apa saja? Tulang pendengaran itu apa saja? Ada tulang martir, Tulang pendengaran apa saja? tulang martir, dan tulang Oke, tulang martir dengan tulang landasan. Jangan lupa, ini ibu tahu ini makanya ibu tanya ulang. Gagal fokus. Jadi tulang pendengaran itu ada dua, tulang martir dengan tulang landasan. itu merupakan telinga bagian tengah. Oke, sekarang kita masuk di telinga bagian dalam. Bagian dalam ada yang macam siput. Siput. Ada macam siput Ada. Yang namanya rumah siput. Ini bentuknya. Ini kayak siput. Sudah lihat? Gambarnya udah ada macam siput. Asli bakunya macam kunci B. Oke, sudah lihat? Ini namanya rumah siput. Tuh. Sudah lihat? Siput? Sudah? Sana sudah lihat? Mana rumah siput? Ada, ibu mau coba tunjuk. Mana? Mana Putra? Tunjuk. Oke. Jangan cuma ibu mengajar. Mana? Itu ada. Bentuknya seperti keong atau siput Itu namanya rumah siput. Itu merupakan telinga bagian dalam. Oke? Kerja? Biasa disebut dengan koklea. Disebut rumah siput, biasa disebut juga koklea. Ini kalau istilah biologi. Kesehatan juga. Ada di situ, ada juga saraf pendengaran. Oke. Nah, fungsi dari rumah siput ini, fungsinya apa? Itu sebagai apa? Kan dia bentuk lingkaran, gini kan macam siput atau macam anti nyamuk sebagai alat keseimbangan. Sebagai alat keseimbangan. Jadi begitu dia terima gelombang suara tadi masuk sampai di rumah siput, ini masuk di situ dia merupakan titik keseimbangan untuk diteruskan ke otak.
diolah menjadi sinyal. Ya, olah tadi bunyi senam tadi diolah jadi sinyal, kemudian diteruskan oleh saraf pendengar. Karena ada saraf pendengar ini yang kirim ke otak. Oke. Sampai di otak, jelas mama kamu tadi. Ini gerakan senam. 1, 2, 3, 4 itu kan 5, 6 itu. Seperti itu karena sudah diolah otak. Bisa? Bisa diterima? Oke. Kalau bisa pelan-pelan ya. Sekarang bagaimana kita harus menjaga kesehatan telinga? Kesehatan indera pendengar. Karena ingat, telinga atau indera pendengar ini sangat penting, ya, sangat penting. Atau mau enggak? Tidak pada? Tidak kan? Mau? Harus pada dengar ya, supaya pada dengar orang majuan somai. Atau lewat itu oto apa yang majuan? Buah, tomat, apa itu? Jadi di sini kan bagaimana kita merawat ini telinga pendengar, alat pendengar, indera pendengar telinga itu sangat penting. Jadi ini merupakan, jangan lupa karena ini merupakan bentuk mensyukuri. Jadi ibu ini kamu biasanya mengucapkan alhamdulillah itu ucapan, tapi mengaplikasikannya bagaimana? Nah, bagaimana kamu itu supaya bentuk mensyukurinya itu bersyukur. Bagaimana bentuknya itu? Salah satunya adalah kamu menjaga kesehatan indera pendengar, menjaga kesehatan telinga, karena sangat penting. Karena kalau ada kelainan, ada gangguan dari fungsi telinga kita, itu merupakan sangat mengganggu aktivitas, ya. Biar orang sobat tanya di sini tidak dengar. Ini, jadi harus dirawat. Ibu, bagaimana cara merawatnya? Pertama, hindari suara bising yang berlebihan atau terlalu keras. Pasang headset full volume. Begitu dia. Karena hari-hari begitu, ulang sekolah begitu, tiap hari pasang headset, tiap hari pasang headset. Akhirnya apa? Lama-lama jadi apa? Bongol. Bongol. Hah? Jadi itu bentuk bersyukur. Manusia itu sangat kaya, harus disyukuri. Di mana lagi? Tuhan kasih telinga supaya mendengar, berarti harus dirawat. Jangan mendengar suara yang terlalu bising. Oke? Sudah? Sudah.
Dapat doa yang senang sekali. Biasa. Biasanya rumput. Biasa rumput. Iya. Jadi hasilkan. Pakai kata mbak. Jangan dalam diri, Pak. Oke. Ada masalah dengan pendengaran seperti ibu yang berapa hari tiba-tiba sakit, mungkin karena pertama ibu rasa kayak apa sih masuk begitu ya. Saya juga pernah. Nah, ini akhirnya besoknya sudah buyut. Bukan, suka popo begitu. Ini ibu popo, ibu pakai ketembel, ibu ini kenapa ini popo? Akhirnya bangkak sakit. Akhirnya apa ibu ke dokter? Siapa Apa lagi ibuin? Kata pas itu binatang. Jadi harus dibersihkan. Boleh juga ke dokter THT, disemprot kasih bersih. Jadi itu merupakan bentuk apa? Bentuk apa? Hah? Bagaimana itu tanya? Bagaimana bentuk bersih? Salah satunya Mengucapkan alhamdulillah. merawat kesehatan. Oke, merawat kesehatan. Nah, bisa. Putra, bagaimana? Merawat kesehatan indera pendengar, kesehatan telinga bagaimana? Jangan mendengar suara bising yang terlalu. Oke, sudah dengar. Apa lagi? Jangan dulu. Jangan dulu apa tadi? Jangan mengeluarkan suara yang terlalu keras. Ntar jadi tuli. Apa lagi? Membersihkan telinga. Oke, bisa? Sekarang ibu mau kasih pertanyaan lagi. Di buku ini Bu, Iya, di kertas tulis. Oke, tapi sebelum itu ibu mau ngasih dulu. Tadi bagaimana caranya? Ibu, bagaimana memanfaatkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana memanfaatkan bunyi dalam kehidupan sehari-hari? Kan kita harus perlu bunyi, oke? Bunyi yang ada di sekitar kita ini merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dengan bunyi itu kita lancar berkomunikasi, kita lancar berbicara, dapat menikmati suara alat musik, dapat menonton video di YouTube. Apa lagi? TikTok. Apa lagi? TikTok. Dapat menonton TikTok. Apa lagi? Bisa mendengarkan saat kamu belajar mengaji, kan? Jangan biasa dimarah-marahnya Pak Ustaz, ulang lagi. Nah, itu manfaat. Nah, sekarang untuk di bidang kedokteran atau di Indonesia di kelautan itu ada manfaat bunyi. Yang pertama itu kalau di kelautan bisa mengukur kedalaman laut. Jadi kedalaman laut itu bisa diukur dengan menggunakan itu bunyi tadi, punya alat. Tuh, kemudian bisa juga dimanfaatkan untuk mencari ada kapal yang tenggelam. Manfaatnya, jadi ada orang tenggelam ini jadi kapal. Kemudian mendeteksi keberadaan kelompok ikan di laut, tapi kita di Indonesia belum. Ibu kalau di Jepang itu sudah pakai, jadi enak. Kayak balik di sana itu di sana tidak. Tapi orang punya alat. Lihat, oh ini banyak ikan. Turun DP alat. Oke, baru kalau di Jepang itu batang ikan itu pakai ukuran. Kalau kecil dilepas ulang. Jadi tergantung sininya, kayak istilah
Nah, biasanya seperti itu. Jadi memanfaatkan bunyi supaya didengar. Oh, di sini ada bahan kandungan, ada mengandung minyak bumi. Oke, bisa? Karena minyak bumi ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat karena memerlukan waktu berjuta-juta tahun. Kemudian juga bisa mendeteksi ranjau. Itu di militer ada ranjau, ada bom, bisa tahu pakai itu bunyi. Jadi manfaatnya banyak sekali untuk manfaat bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Buat pertanyaan, silakan dijawab berkelompok. Nomor 1 silakan. Nomor 1. Bagaimana proses sudah. Bagaimana proses mendengar? Bagaimana proses mendengar? Sudah terjadi pada telinga. Bagaimana proses mendengar terjadi pada telinga? Sudah. Nomor? Sudah. Nomor 2. Bagaimana? Mengapa kita perlu merawat telinga? Mengapa kita perlu merawat telinga? Sudah? Dan bagaimana cara merawatnya? Sudah? Nomor 3. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jika gendang telinga rusak. Apa yang terjadi jika gendang telinga rusak? Silakan didiskusi. Untuk minta masing-masing pendapat. Aisyah ditulis pendapatnya ini, pendapatnya dia. Oke? Karena masing-masing kan punya pendapatnya. 1, 2, 3, silakan dulu. Apa yang terjadi jika gendang telinga rusak? Masing-masing punya pendapat. Silakan. Ini ditulis semua pendapatnya. Oke? Boleh ibu dulu. Nomor 3.
pada telinga untuk mendengarkan suara yang jauh. Belum. Bagaimana proses mendengar terjadi pada telinga karena ada udara untuk mendapatkan suara di sekitar kita. Sekarang yang nomor 2 ya. Tapi sebelum ini Ibu jelaskan bagaimana proses terjadi pendengaran. Oke, sebelum kita tutup. Pertama, bunyi itu tadi Ibu bilang kan, bunyi itu ditangkap oleh daun Telinga. Kemudian kenapa bunyi ditangkap daun telinga diteruskan ke lubang telinga. Dari lubang telinga diteruskan lagi ke dalam telinga sehingga menggetarkan gendang telinga dengan tulang pendengaran. Dari tulang pendengaran diteruskan ke rumah siput. Di rumah siput ini bunyi getaran itu diolah menjadi sinyal dari ini dikirim oleh saraf pendengar ke otak. Oke, yang nomor 2. Mengapa kita perlu merawat telinga? Mengapa kita perlu merawat telinga? Kita harus menghindari dari suara kebisingan. Oke, kita harus menghindar dari suara kebisingan. Ada lagi yang lain? Yang lain ada nggak? Oke, sekarang mengapa kita perlu merawat telinga? Kita perlu merawat telinga supaya apa? Supaya apa? Kita perlu merawat telinga itu karena indera pendengaran itu sangat penting oleh kehidupan. Makanya kita harus merawat telinga itu dari gangguan atau kelainan-kelainan fungsi telinga. Sudah? Yang ketiga, apa yang terjadi jika gendang telinga kita rusak? Apa yang terjadi? Nomor 3, apa yang terjadi jika gendang telinga rusak? Kita akan menjadi apa yang terjadi jika gendang telinga rusak akan Jika telinga ini jawabannya, jika telinga kita rusak, apa yang terjadi? Berarti kita tidak bisa mendengar. Oke, tidak bisa mendengar. Oke, bisa? Pelajaran IPA kali ini, hari ini berakhir. Nanti kita ketemu lagi untuk jam ke depan. Oke, sekarang kita istirahat. Gimana istirahat? Oke, istirahat. Berdiri. Siap istirahat. Semua bubar. Bubar semua. Berdiri. Siap istirahat. Oke.